kembali di Halo Pelajar, Motivasi dan Inspirasi Pelajar. Nah, hari ini kita bakal ngobrol tentang study overseas. Nah, kalian pasti banyak banget kan yang penasaran gimana sih rasanya belajar di luar negeri, apa aja sih yang bisa dilakukan ketika kita belajar di luar negeri. Nah, hari ini kita sudah bakalan ngobrol bareng sama dua orang pelajar Indonesia yang lagi belajar di luar negeri, yaitu negara Turki. Nah, hari ini kita udah terhubung dengan Kak Edwin dan Kak Bintang. Halo Kak Edwin, Kak Bintang. Halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, kalau saya baik banget pokoknya. Saya baik, Baik banget ya. Dengar-dengar Turki lagi lockdown di semua kota ya. Itu gimana karantina? Ngapain aja? Itu parah banget sih, memang sekarang lagi naik lagi untuk tahap 2. Memang sulit keluar. Ya sulit banget. Ya paling bisa ke depan lah beli makanan gitu ya. Kayus bir, paling nggak bisa ke kota-kotaan sekarang. Jadi karantina di apartemen ngapain aja biasanya? Karantina di Kita apartemen. nih kita kepaksa belajar sih, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah berapa lama sih kalian ada di belajar di Turki? Berapa lama selama ini? Nah, kalau saya mah di sini alhamdulillah udah 1 tahun di Turki, jadi lumayan agak bisa lah bahasa Turkinya gitu. Nah, kalau anak ini lumayan pinter banget, dalam waktu 2 bulan udah bisa bahasa Turki. Nggak, aku udah 2 bulan di sini, baru normal conversation aja. Nah, Bintang baru 2 bulan, terus Edwin udah 1 tahunan ya. Berarti Bintang angkatan 2020 kemarin ya, baru keluar kemarin. Iya, baru kemarin. Gimana nih angkatan corona kata orang-orang? Corona dong. Parah itu, diskriminasi parah itu. Agak enak juga ya. Kalau Edwin 2019 ya anaknya, keluar tahun lalu, benar banget. Selama 1 tahun atau 2 bulan ini, kalian di Turki udah bisa apa aja sih, udah dapet apa aja yang udah dapet selama 1 tahun atau 2 bulan ini? Yang kalian rasain? Siapa dulu? Terserah siapa Aku dulu deh yang mau sedikit ya. Oke. Sedikit. Junior first. Aku udah lumayan bisa sih, lumayan ngerti gitu, normal conversation. Kalau aku mau belanja, kalau aku mau beli apa, kalau aku mau ngapain, insya Allah udah bisa lah. Kalau dulu mah suka diajak sana sini dulu ya. Kalau dulu kemana-mana pertama kali datang aku sama Edwin terus. Kalau Edwin udah lama nih, setahun pasti udah pinter banget nih. Apa aja yang udah didapetin selama 1 tahun? Nah, untuk study overseas sendiri itu kan balik lagi ke diri masing-masing dengan tujuannya masing-masing ya. Nah, di sini kalau saya sendiri kan memang dari dulu tujuan saya pengen membuat iliskesi atau relation paling tinggi dan paling benar-benar memperluas lagi relation, dan sekarang alhamdulillah selama setahun di sini saya mendapatkan relasi di berbagai negara, di Kazakhstan, Eropa, di Evan, dan sekarang udah membuka juga mulai bisnis, udah jadi CEO juga dalam hal ini. Dalam hal ini memang berarti kan tujuan saya dari awal memang untuk menjadi memperluas kan ya, perluas juga. Alhamdulillah Cakrawala udah memperluas dan bisnis open up. Nah gitu. Nih ada sedikit fun fact tentang Edwin, boleh aku sampaikan nggak? Kalau kamu datang ke kota aku, setiap warung, setiap jalan itu kenal sama Edwin. Iya, semua orang itu kenal sama Edwin. Kenapa kok bisa se-famous itu sekota? Tahu, Edwin itu aku juga nggak ngerti ya. Setiap aku belanja kesini pasti Edwin. Setiap belanja kesana pasti Edwin. Ya itu fun fact. Nggak tahu, menurut aku dia tuh cara merangkul seseorang jadi temannya keren sih. Pas kan udah 2 bulan, udah lumayan lama nih di Turki. Kenapa sih pas awal-awalnya kalian bisa milih Turki itu sebagai tempat buat belajar kalian? Edwin dulu. Berarti yang pertama datang kan? Oke, sekarang senior first. Kalau saya emang dari dulu waktu SBMPTN ataupun SMPTN saya nggak ada niatan, nggak ada bayangan banget dulu asli ya untuk kuliah dalam negeri. Bayangan saya udah kuliah di luar negeri. Dan itu yang jadiin proporsional saya pengen keluar negeri adalah tadi untuk memperluas cakrawala bisnis. Karena dari dulu juga sejak SMA dimanapun kan memang suka bisnis tanpa orang lain ketahui gitu kan. Dan sebuah apa sih namanya keinian banget gitu apa ya,
sebuah profesional banget untuk membuat luas, karena waktu 2019 dulu Turki menjadi salah satu objek ekonomi tertinggi di dunia, ke-9 dulu. Nah dari sini saya mencari passion saya kan, passion saya pengen di ekonomi, seorang bisnis. Artinya saya dapat jurusan di ekonomi di Turki. Kenapa harus ke luar negeri lainnya? Dulu pernah komplikasi dengan negara-negara lain, tapi ya alhamdulillahnya kesini. Kalau Bintang sendiri gimana? Aku sih ingin dapat pengalaman baru. Mirip-mirip kayak Edwin gitulah. Tapi kan kata aku, kalau Indonesia itu bukan berarti jelek pendidikannya. Malahan univ-univ di Indonesia itu bagus-bagus gitu. Tapi ada sesuatu yang tidak kita dapat ketika kita kuliah di Indonesia. Setuju sih kalau itu, karena memang Contohnya pengalaman internasional itu kan. Jadi salah satunya yang pengen didapetin itu, yang jadi alasan untuk belajar di Turki itu pengalaman gitu ya. Karena emang belajar itu kan memang bisa didapetin di mana aja ya, termasuk dari internet atau dari lingkungan sekitar kita. Artinya pengalaman ini memang salah satunya yang tidak bisa didapatkan oleh siapa saja gitu ya. Oke. Lalu apa sih yang jadi motivasi kalian bisa motivasi kalian untuk belajar di luar negeri gitu? Goals yang kalian harapkan dari belajar di luar negeri itu apa? Impuls junior dulu. Oke, junior. Bintang deh, Bintang. Apa yang aku harapin? Ya jatuhnya kita punya sudut pandang lain tentang suatu hal. Kalau di sini tuh sudut pandang kita tuh luas banget. Bahkan nggak kita sangka-sangka gitu. Ya, dari teman-teman orang Afrika lah, orang Eropa lah, orang Asia yang lain lah. Oke, keren. Kalau Edwin gimana? Kalau saya sendiri ya dari motivasi, memang dari dulu nggak mau kerja. Jujur saya dari dulu nggak mau jadi seorang pekerja. Saya malah pengen ngebuka lapangan pekerjaan. Keren. Dan saya pun nggak mau pulang ke Indonesia kalau misalkan saya belum jadi sesuatu. Jadi yang benar-benar ngebuat saya dimotivasi nih di dalam diri, buka lapangan kerja seluas-luasnya, buka lapangan kerja buat orang-orang. Karena dibayangin aja nggak sih, banyak yang pasti mencari kerja lah di PT Asahi aja misalkan ratusan yang mau ngelamar, nggak sih, bener nggak sih, kemarin kan dapat ya yang viral itu kan. Tapi yang keterima cuma 8 orang. 38 kan ya, dikit banget gitu kan. Kenapa kita manusia muda gitu kan, yang masih muda nggak bisa ngebuka lapangan kerja? Itu yang jadi motivasi saya sendiri gitu, buka lapangan kerja lebih luas. Jadi intinya dari Edwin sendiri itu pengen buat satu gebrakan, salah satunya bisa ketika orang lain mungkin ramai-ramai pengen ngelamar kerja, nah Edwin ini pengen itu mau dari goals keluar dari negeri ini pengen membuka lapangan kerja. Nah, itu salah satu keren banget ya. Nah kalian kan udah cukup lama nih di Turki ya, udah sekitar 1 tahun 2 bulan. Saat waktu pertama kali kalian mendaratkan diri di Turki, apa sih sesuatu yang bikin kalian kaget? Pernah ngalamin culture shock gitu, apa gitu? Dari Edwin dulu deh. Edwin dulu lah. Gimana rasanya airan? Culture shock makanan sih. Emang makanannya gimana kalau di Turki? Aneh banget, asin banget. Gak ada rasanya, tawar banget, parah. Jadi memang harus disesuaiin lidahnya juga ya. Jadi beda banget lidah kita sama lidah sini tuh. Yang pertama makanan, yang kedua suhu. Dingin banget. Kemarin sampai -7 ya, Win. -7 itu normal. Belum winter ya, belum masuk musim salju. Kalau udah musim salju sampai -13. -18 juga pernah kita di sini bulan Januari. Ini selama ini itu kalian ngerasanya apa sih yang paling ngebedain gitu antara Indonesia dan Turki, terutama di bidang pendidikan dari yang kalian rasakan? Apa ya yang ngebedain? Bidang pendidikan. Edwin dulu lah yang lebih banyak pengalamannya. Oke, gimana Win? Gimana nih? Kalau pendidikan saya bukan membandingin antara bagus dan baiknya, jeleknya atau Indonesia sama Turki ya. Cuma kan perbandingan nih ya. Perbandingan pertama, kalau di Indonesia dari segi pendidikan banyak tugas, bener nggak? Ya, kampus banyak notisan ngasih tugas A, B, C, D, F, G lah, tumpuk gitu kan. Saya rasain pasti bener lah dari teman-teman, bener nggak? Itu 1000% benar. Nah, kalau saya di sini nggak pernah dapat tugas. Setiap udah lecture, udah dilekturin, udah ada tugas. Paling ada juga dikit sih.
aku ngerasain gini, kalau kita belajar di sini tuh yang datang tuh, yang keinginan belajar tuh datangnya dari diri kita. Nggak tahu gimana, tapi pokoknya keinginan belajar tuh ada gitu. Bukan karena dosen yang ngasih tugas atau gimana, pokoknya beda lah rasanya gitu. Ada dorongan tersendiri yang ngerasa kita harus maju. Ya mungkin karena masalah kita di luar negeri nggak dapat apa-apa pulang ke Indo. Salah satunya dorongan itu kan karena ya kalian udah jauh-jauh dari Indonesia ke luar negeri, kalian punya tuntutan dan harapan keluarga dan orang-orang yang ada di Indonesia juga kan besar dari diri kalian gitu kan. Kedua terakhir nih ya pertanyaannya. Apa sih yang selama ini kayak yang paling kalian kangenin? Ada nggak sih sesuatu yang kalian paling kangenin dari rumah, mungkin dari di Indonesia, makanannya mungkin atau apa-apa gitu? Ada nggak? Iya, 2 bulan gimana nih? Kayak Bintang 2 bulan. Aku kangen makanan Indonesia sih. Kangen banget. Apa makanan Indonesia? Soalnya makanan di sini aneh kan. Contohnya apa? Makanan apa nih? Rendang. Oh, pokoknya kayak somai batagor gitulah, pengen banget. Nasi Sebelah. padang. Jajanan ya. Sebelah. Cewek. Makanan pedes, nasi padang gitu Tapi ya. iya, nasi padang kayak gitu. Soalnya di situ hambar-hambar. Ya, mulut perlu penyesuaian juga ya pasti ya di situ. Apalagi Bintang kan masih 2 bulan, mungkin masih perlu proses yang masih lama lagi buat bisa benar-benar benar-benar sesuai sama lidah orang Turki gitu ya. Kalau Edwin sendiri gimana? Apa yang paling dikangenin? Selama 1 tahun memang saya kan nggak pulang ya ke Indo, itu benar-benar berat banget. Utamanya ke orang tua sih ya. Kalau makanan udah sesuai lah di sini ya, udah bisa menyesuaikan. Cuman pertama orang tua. Pokoknya dari keluarga juga pasti harapannya besar juga kan buat kalian karena ya pengorbanan yang udah kalian keluarkan, keselamatan keluarga, dan dari pengorbanan itu juga terdapat harapan yang besar gitu ya dari keluarga. Nah, terakhir banget nih. Ada nggak pesan-pesan yang pengen disampaikan dari kalian buat adik-adik kelas 12 yang mau lulus atau siapapun yang mau kuliah di luar negeri kayak Turki misalnya? Ada nggak pengen kata-kata motivasi yang pengen disampaikan? Edwin banyak kata-kata motivasi. Edwin kayaknya pintar nih buat ngasih motivasi. Buat temen-temen semuanya, temen-temen, please. Walaupun kalian punya duit, punya banyak duit dari orang tua khususnya, terus kalian mau keluar negeri karena gengsi gitu, karena keren kuliah di luar negeri, balik lagi ke Indo. Jangan mau keluar luar negeri, menurut saya gitu. Nyanyain duit orang tua lah. Lu keluar negeri dari biaya orang tua, oke lu orang tua punya, tapi lu gak punya itikat bagus, cuman buat gaya gengsi dan kenal sama orang tua, balik ke Indo. Gak usah keluar negeri, beban. Menurut saya kayak gitu. Itu salah satu pesannya. Dan buat teman-teman juga yang mau kuliah luar negeri, insya Allah saya juga bakal bantu teman-teman, dan juga sama Bintang bakal bantuin juga insya Allah. Bulan Maret sama bulan Februari insya Allah saya buka kantor di Indonesia. Nanti pulang juga ke Indonesia insya Allah. Jadi kalau mau ada apa-apa tinggal kontak aja Riakmal mungkin ya. Waduh. Kita bantu lah insya Allah. Kuliah ke sini gitu kan. Mau staji lebih kepo-kepo lagi ke sini insya Allah gitu kan. Yang tapi inget pesan saya tadi yang awal. Kalau kamu pengen jadi beban saya di sini, balik. Saya nggak mau jadi beban. Ya, jadi yang Edwin omongin itu, yang pertama niat kamu nggak boleh karena gengsi. Emang sih Turki itu terjangkau banget, hampir terjangkau banget sama rata-rata ekonomi di Indonesia. Tapi kalau niat kamu gara-gara gengsi ingin keluar ke luar negeri, ingin kuliah di luar negeri, itu salah banget. Yang ada bakal terbebani nanti di sininya kalau nggak niat tekad itu yang terpenting ya, men. Yang pasti kuliah di luar negeri itu bukan soal gengsi, soal gaya-gayaan, tapi soal tujuan dan goals yang akan kita dapatkan dan juga seberapa keras usaha kita untuk bisa mencapai semuanya. Oke, makasih semuanya, makasih Bintang, makasih Kak Edwin udah bisa bincang-bincang hari ini. Semoga semua di situ baik-baik aja, sukses, sehat-sehat semua, dan tetap jaga diri ya. Thank you semuanya. Bye-bye. Bye. Thank you ya. Nah, itulah sedikit cerita dari 2 pelajar Indonesia yang lagi belajar di Turki, dari Kak Edwin dan juga Kak Bintang. Semoga cerita-cerita dari mereka itu semua bisa memotivasi kalian untuk bisa mengejar cita-cita, belajar di luar negeri, dan terus semangat untuk mengejar cita-cita kalian. Terima kasih dan sampai jumpa.